Ada orangnya lagi. Ada orangnya lagi. Ada kan? Ada 7. Biar masuk Isa ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru siap makan nih Bu. Tadi nasinya dipesan dulu, baru datang baru dia. Sholat maghrib, nasi baru datang, makan. Lupa ada Isa pula orangnya. Jadi tadi kita peranan informasi. Nah, informasi tentang riset SDM, tentang penelitian-penelitian yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, informasi misalnya saja informasi tentang motivasi, kan ada tadi di atas ya. Tapi Ibu kasih tahu tadi ada judul kita ya. Judul kita tentang apa tadi? Kepemimpinan. Sudah itu tentang pemimpinan, terus tentang komitmen, terus tentang kompensasi, terus tentang apa lagi tadi? Contohnya tadi kinerja ya, performance ya, kinerja. Nah, jadi tentu informasi yang harus kita cari adalah informasi-informasi yang terkait dengan variabel-variabel yang akan kita teliti tadi. Ya Bu. Ya kan? Jangan pula kita meneliti 4 variabel tadi, tapi informasinya lain yang kita cari. Itu salah ya, karena kita membahas tentang riset SDM atau riset sumber daya manusia. Tadi minum. Apa yang pedas? Coba makan siang malam apa ya? Ya mudah-mudahan aja lah. Tapi badan ibu tidak mau kurus juga. Karena tadi sibuk juga ya. Pulang sore juga tadi. Jadi lupa ibu belum makan. Ibu makan siang tuh. Malam nggak makan jadinya. Jadi yang harus diingat, peran informasi atau peranan informasi tadi, informasi jelas saja informasi yang terkait dengan riset yang akan kita teliti, dengan penelitian tentang variabel-variabel SDM. Variabel sumber daya manusia yang kita kenal dengan manajemen sumber daya manusia. Variabel-variabelnya jelas saja, udah apa-apa saja, coba Ibu tanya. Apa-apa saja yang terkait ruang lingkup dengan manajemen sumber daya manusia. Apa aja awalnya? Ya Ibu buka ya. Yang pertama tentu tentang resource planning, perencanaan tentang sumber daya manusia, perencanaan. Nah, dalam perencanaan tadi, contohnya aja setelah perencanaan, di dalam perencanaan di sanalah kita mengetahui atau perusahaan atau organisasi tadi, contoh ya, kita ambil saja di pemerintahan provinsi ya, kita tahu tahun ini aja yang tidak ada rekrutmen dia ya, tidak ada ya. PNS ada tahun ini, belum lagi? Ya, belum ada Bu. Nah belum ada, kita anggap yang sudah lalu. Seperti kita ketahui itu kalau kita lihat sekilas pintas ya, kita amati itu kayaknya pegawai ya ASN itu berlebih. Maksud berlebih tadi udah penuh OPD tadi, organisasi perangkat daerah tadi, yang dulu namanya dinas-dinas, sekarang OPD kan. Nah OPD misalnya provinsi kita berapa OPD, 35 OPD kalau ibu nggak salah ya. Nah itu udah banyak. Kadang-kadang yang ibu katakan tadi, setelah mereka mengisi ini, mohon maaf ya, tidak oknum lah maksudnya ya. Nah, setelah mereka mengisi absen kehadiran pagi hari, mereka hilang. Kan gitu tadi. Ya.
belum sarapan yang watan pergi belanja ke pasar. Karena harus pagi, kalau udah sore-sore itu tidak fresh lagi, ikan nggak fresh, sayur-sayur mayur nggak fresh itulah ya. Nanti diantar ke rumah atau dititip di kantor ke dalam kulkas kantor. Yang bapak-bapak banyak sarapan pagi di Kinteng, di beberapa di jalan apa karet, di Laris apa namanya, atau di simpang Hang Tuah dengan Sudirman. Nah, tapi kalau dilakukan sidak, ya kita sekarang ini ibu udah lama juga ibu nggak mengamat. Ibu pengamat kan, ibu ikut juga. Misalnya saja ya ibu pergi ke Rokan Hilir, sudah diundang oleh Pak Bupati ya. Nah, pagi-pagi ibu pengamat maksudnya itu ibu ingin suatu riset tentang SDM. Misalnya saja tentang perilaku syarat sipil negara atau yang dikenal dengan PNS, apa perilakunya ya, behavior, perilaku karyawan, perilaku pegawai di Kabupaten Rohil. Rokan Hilir ya. Duduk ibu juga sarapan pagi, ngumpul semua pegawai-pegawai itu sarapan pagi. Udah jam 9 enggak juga bergerak. Nah, suatu hari datanglah Satpol PP Sidak ya, tunggang langgang lari. Nah, itu waktu dulu ya. Nah, jadi kalau kita hanya fokus kepada SDM, tentu variabel-variabelnya adalah variabel sumber daya manusia yang terdiri dari perencanaan, ya kan, planning. Apa fungsi-fungsi manajemen masih ini? Fungsi-fungsi manajemen yang Planning, organisasi, Planning, controlling, actuating ya. Nah, luruskan. Benar. Yang pertama adalah planning, yang kedua organizing. Organizing and organization, the between idea adalah berbeda ya. Kalau organizing adalah pengorganisasian. Kalau organization adalah organisasi. Pengorganisasian dengan organisasi beda. Sama-sama ada sisinya ya. Ya, beda. Kalau organizing adalah penyusunan karyawan, yaitu penyusunan dari job description-nya. Terus diingat ya, kalau organisasi atau organization tadi adalah tempat berkumpulnya orang-orang. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah employee atau karyawan. Ya, orang-orang karyawan yang mana yang tempat berkumpulnya tadi. Tentu yang punya tujuan yang sama. Iya kan? Mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itulah yang disebut dengan organisasi. Coba ulang lagi apa organisasi tadi? Kumpulnya orang-orang atau karyawan dalam mencapai suatu tujuan bersama dalam bekerja sama. Mau bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, coba adik-adik kan semuanya nih karyawan, semuanya pegawai. Satu orang saja di dalam organisasi kita, di dalam kantor kita, yang kita adalah sama bagiannya. Nah, satu orang saja yang tidak mau bekerja sama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Satu orang aja nggak mau bekerja sama dalam organisasi tadi. Kan rambut yang sama hitam. Terhambat. Dia nggak mau bekerja sama dalam arti kata orangnya tidak komunikatif, orangnya tidak mau bergerak, orangnya mau apa istilahnya, tidak mau diberi petunjuk, tidak mau bekerja sama, tidak mau menjadi satu teamwork. Kenapa? Dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di dalam planning, harus kita bekerja sama bidang yang satu dengan bidang yang lainnya. Nah, Ibu contohkan tadi ya,
tadi yang planning, organizing, executing, and controlling itu terdapat di dalam buku Principles of Management yang dikarang oleh George Robert Terry, ya. Nah, FWAC istilahnya ya. Namun demikian, manajemen itu planning digantinya dengan forecasting, ramalan, ya, ramalan apa yang hendak dicapai di masa yang akan datang ditetapkan sekarang. Nah, di Direktorat Jenderal Pajak itu kapan penyusunan anggaran itu? Bulan apa? Atau Kita menyusun, Mas, hah? bulan yang tahu. Ada bulan-bulan apa? Biasanya Bulan Maret, misalnya untuk dilaksanakan tahun ini pasti sudah disusun tahun yang lalu. Tahun ini kita melaksanakan apa-apa yang kita rencanakan untuk masa yang akan datang, tapi penyusunannya adalah pada periode-periode tertentu. Untuk 2022 sudah kita susun tahun 2021. Misalnya saja di PNS atau di istilahnya di organisasi perguruan tinggi lah, sama juga dengan pemerintahan ya, yang pelayanan publik ya. Nah, itu ada musrenbang, musyawarah rencana pembangunan ya. Itu iya bulan Maret. Kemarin juga bulan Maret. Di sanalah untuk tahun anggaran 2023 sudah disusun budgetnya, anggarannya. Sudah disusun apa-apa kira-kira yang akan kita capai. Walaupun visi dan misi sampai tahun 2025, tapi itu jangka panjang. Pasti jangka pendeknya, perencanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun sampai 1 tahun. Perencanaan jangka menengah berapa tahun? Belajar kan? bulan Maret tahun sebelumnya. 5. 1,5 sampai 5 tahun. Perencanaan jangka panjang unlimited sesuai dengan kebijakan atau kebijaksanaan daripada organisasi kita sendiri. Contohnya ini Universitas Riau, misinya itu perencanaan jangka panjangnya sampai tahun 2025. Menginginkan Universitas Riau ini menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara. Ya kan, udah belajar tuh kan? Di manajemen strategik udah belajar. Visi dan misi. Visi itu apa, misi itu. Itu kan. Udah belajar. Sudah, Bu. Sudah, ya saya ibu tanya ya kalau udah belajar. Jadi di dalam riset SDM itu kita harus paham apa-apa variabel-variabel atau ruang lingkup yang termasuk ke dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah planning, human resources. Yang kedua recruitment. Apa tuh? Recruitment. Penerimaan karyawan. Ya kan? Penerimaan karyawan. Tadi perencanaan. Nah, kenapa dilakukan penerimaan karyawan? Seperti kita ketahui ya, seperti di pemerintahan ramah, karyawannya sudah penuh, tapi kok masih merekrut ya? Sampai masih merekrut setiap tahun, mungkin setiap tahun masih melaksanakan penerimaan pegawai, penerimaan karyawan. Nah, kenapa? Karena di dalam perencanaan ditemukan. Nah, kenapa melakukan penerimaan karyawan? Karena ada formasi. Formasi adalah lowongan pekerjaan lowongan. Diterima Direktorat Jenderal Pajak menerima pegawai baru dengan pendidikan gini, status begini, ada tuh kan nanti sampai ke sana. Jadi di dalam planning itu setelah dilakukan untuk penerimaan karyawan, kenapa dilakukan penerimaan karyawan? Karena ditemukan adanya formasi, adanya lowongan pekerjaan.
Makanya dilakukan penerimaan pegawai, ya, dilakukan penerimaan karyawan. Nah, di dalam planning juga dilakukan formasi. Penyebab adanya formasi kira-kira apa aja? Penyebab timbulnya lowongan pekerjaan disebabkan apa saja? Coba nih. Adanya pekerjaan baru Bu yang membutuhkan karyawan, ada yang karyawan pensiun, Terus Meninggal. ada yang meninggal, ada terus meninggalnya sendiri-sendiri atau sama-sama? Hah? ada sendiri ada bersama Bu. Nah, contohnya kalau kasus yang bersama kira-kira apa? Bencana alam, Bu. Kecelakaanku, bencana alam. Dulu ya pernah tahun berapa Ibu masih kuliah dulu. Ibu kan S1 Ibu di Andalas ya, Universitas Andalas ya. Itu pernah karyawan PLN Picikring apa namanya dulu tuh. Pergi jalan-jalan berapa bus 2 apa 3. Satu masuk jurang dikirain yang belok, waktu belok itu belok pula yang bus yang kedua. Yang ketiga belok pula isinya karyawan. Nah, dengan adanya eksiden tadi tentu adanya lowongan pekerjaan. Itu rekrutmennya besar-besaran, tapi Ibu belum tamat dulu. Apa kata Ibu? Kok saya belum tamat terjadi penerima karyawan besar-besaran? Jahat juga niat kita ya, nak. Nah, kalau meninggal sama-sama, itulah yang kata Ibu tadi, meninggal sama-sama, ada bencana alam, contohnya waktu adanya tsunami atau apa yang di Palu, Ibu baru pulang dari Palu itu. Ibu nginap di pinggir pantai, di lantai 7 ke lantai berapa. Karena ada ponaan Ibu, salah satu deputi juga itu BNPB. Nah, kalau nginap di hotel, nginaplah lantai paling atas. Nah, itu strategi itu. Nah, kalau ada gempa, katanya kalau ada meja taruh di bawah meja segala mana. Tempat tidur di hotel mana ada kolongnya kan. Ibu tidak bisa kering minum. Saya turun ke rombongan. Ini baru, ya alhamdulillah lah dia. Mohon doanya Ibu sehat walafiat aja. Nah, kemudian amin. Nah, ada bencana waktu itu kan. Ada apa istilahnya Ibu? Nah, kurang ingat Ibu. Yang satu kelurahan atau satu apa tenggelam kan? Tenggelam dengan rumah, tenggelam dengan penghuninya. Apa namanya? Istilah Likuifaksi, Bu. Nah, itulah. Nah, terus hotel yang tempat Ibu menginap itu Swiss Bell itu di pinggir pantai. Ya Allah, kalau Ibu apa itu mungkin dah menjadi ketemu dengan Nyi Roro Kidul Ibu. Di pantai. Udah sampai ke pantai Laut Selatan. Di Karang Karang Kritis ya. Nah, Parang kritis. Nah, parang itu. Nah, Kristi apa lupa Ibu lah pokoknya. Aduh, Ibu setelah melihat itu ya banyak juga kenalan Ibu, kolega Ibu yang tenggelam di sana. Tetapi syukur alhamdulillah ada suatu masjid tidak mau tenggelam dia. Jadi Ibu waktu itu ada sebagai narasumber di bidang kepemudaan, yang mengundang Ibu adalah Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Jadi Ibu sebagai narasumber pada pemuda di seluruh Indonesia, terutama di daerah timur, bertempat di apa namanya tuh di Palu tadi. Nah, kemudian Ibu diundang juga oleh Universitas Tadulako di sana. Indah sekali. Sempat pergi ke kampungnya yang wali kota apa? Ungu apa? Pasar Ungu. Nah, Pasar Ungu tadi. Jadi kalau kaki kita letakkan ke laut itu, ikan yang mengejar kaki kita tapi nggak dimakannya, nggak ada apa, indah sekali. Nah, jadi ya nanti kalau adik-adik kan udah keliling-keliling juga nanti ya.
keliling, apalagi di daerah timur indah sekali. Kalau kita juga pernah ke luar negeri, nggak mau lagi ke luar negeri itu kayaknya polesan banyak ya, polesan banyak. Tapi di negara kita, apalagi daerah timur itu, aduh banyak yang indah-indah sekali. Makanan juga sama dengan selera kita kan, apalagi ibu, makanan masih selera kampung kan itu. Nah, jadi kembali kepada tadi, yang pertama adanya ekspansi. Yang tadi ada, apa tadi istilahnya tadi yang diomongin? Ada bidang baru apa tadi? Ekspansi itu adalah pembukaan cabang perluasan dari perusahaan kita atau organisasi kita. Misalnya saja, apa tadi? KPP ya? KPP. Nah, itu di Bangkinang KPP. ada. Bangkinang ada. Di Tapung ada enggak? Belum ada, Bu. Nah, nanti ada perluasannya. Nanti Tapung kan masuknya Kampar itu, daripada apalagi di daerah-daerah transmigrasi tadi ya, kan jauh di pelosok-pelosok. Nanti mereka juga itu ada enggak cover oleh apa istilahnya DPP kita atau apa namanya itu KPP kita. Di daerah-daerah itu kan mereka punya lahan sawit, misalnya kita bahas sekarang yang di Kampar ya, itu mereka punya lahan sawit, cobalah sampai ke desa-desa itu, kita melihat rumah mereka itu rata-rata ya, nah, Ibu Kak Rahasia pula nih, rata-rata gedung, income-nya berapa, apakah itu dia sudah menghitung income statement-nya, orang rugi labanya. Laporan rugi laba itu di luar kepala oleh adik-adik yang sekarang kuliah dengan ibu itu. Kalau kita membahas tentang rugi laba, pasti net profit atau net profit apa namanya profit before tax, ya kan? Maksudnya Iya, Bu. laba sebelum Masih belum baca. setelah itu pajaknya sekian persen. Persentasenya tentu orang pajak yang tahu. Sesuai kalau misalnya unit usahanya ini, apanya ini sekian persen kan gitu kan. Nah, sebetulnya penelitian sampai 17% itu. Nah, atau ada RKAKL itu anggaran ya. Nah, kemudian baru nanti setelah dipotong pajak, disebut dengan net profit. Laba bersih. Ya, profit after tax kan itu kan di dalam income statement atau laporan rugi laba. Yang jadi masalahnya, apakah itu pernah tercover, pernah terjangkau oleh orang-orang yang bergerak di atau karyawan-karyawan di kantor di Direktorat Jenderal Pajak, ibu inputnya di JP aja lah ya, tidak ada bagian-bagiannya makin rendah, KPP lah ya. Nah, kemudian pernah enggak ke kebun-kebun itu? Kan ada petani plasma, kan ibu meneliti pendapatan petani plasma lebih besar dari PNS golongan 3. Padahal pendidikan mereka rata-rata tamat SD. SD. Sekarang yang tahun tanam 81-82 itu sekarang sudah masuk generasi replanting. Replanting udah dia ada reboisasi. Replanting sekarang tahun tanam di atas itu yang di replanting. Apa yang terjadi? Mereka sekarang kesulitan untuk biaya replanting. Ada itu program dari presiden, satu kakak 30 juta, apa lupa ibu nih. Bu, kalau lupa ibu bilang lupa salah. 30 juta, Bu. Nah, mantap kan orang pajak. Apakah tercover enggak ke sana, ke desa-desa tuh? Enggak ya? Nggak cukup, Bu. Ini agak susah, Bu. Nah, jadi misalnya, bukalah KPP di sana. Nah, itu memerlukan penerimaan karyawan. Artinya yang siapa tadi menyebut? Ada apa tadi? Bagian baru apa tadi? Itu istilahnya adalah ekspansi, perluasan daripada organisasi kita, misalnya, nah kalau di perbankan, nah BCA dia buka cabang di
di Kabupaten Rokan Hulu. Yaitu Kabupaten Rokan Hulu, ibu kotanya Pasir Pengarayan ya. Pasir Pengarayan Ibu. Iya, Pasir Pengarayan. Ya, buka cabang BCA di sana. Tentu memerlukan rekrutmen, memerlukan penerimaan karyawan. Walaupun nanti ada di transfer, dimutasi, paling-paling yang dimutasi beberapa orang. Tetapi ada kewajiban dari pemerintah daerah harus merekrut, kalau buka cabang di daerah kami harus menerima karyawan sekian persen. Begitu juga tadi di perkebunan boleh dilakukan transmigrasi dari luar untuk pemerataan penduduk, tapi harus menerima transmigrasi lokal atau disebut juga dengan transmigrasi khusus. Ada tuh peraturan pemerintah nomor berapa dulu Ibu lupa. Ibu sekarang nggak ada meneliti tentang hal yang demikian ya. Nah, jadi selain dari ekspansi, ada juga yang pensiun, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang meninggal. Meninggal itu satu-satu, ya kan? Tapi tadi ada eksiden di luar dugaan kita, meninggal barengan, ya kan? Misalnya Iya, Bu. kecelakaan. Nah, contohnya pergi apa? Istilahnya family gathering, ya kan? Nah, waktu itu family gathering, mohon maaf, orang kita KPP di sini apa yang di Cina nih, jelas itu family gathering itu kena COVID gitu ya. Mengadakan family Bengkalis, Bu. gathering. Yang Bengkinang apa dulu? Bengkalis. Bengkalis. Itu kena 24 orang dengan keluarga berapa puluh orang ya. Nah, itu beritanya Ibu lihat di online sampai ke pusat itu kita. Dia tidak menggunakan protokol kesehatannya ya. Mungkin ngobrol, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak apa lagi. Yang COVID itu tadi yang apa? Harus jaga jarak. Ngumpul gimana pula jaga jarak. Nah, itu kan kena dulu ya, kan kena warning ya enggak? Iya, Bu. Coba ada enggak yang hadir di kelas ini kena juga dengan kasus itu? Bengkalis enggak ada ya? Nggak ada, Bu. Masih di Pekanbaru, betul, Bu. Siapa yang di Bengkalis sekarang? Yang sekarang belum ada, Bu. Yang ikut kuliah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi Ibu kuliah di mana-mana, nanti teman adik Ibu tuh ada tuh. Nah, di teleponnya kakak saya lagi sana, nanti tiba-tiba ada yang datang ke hotel kan. Kalau ke Bengkalis ada yang ngantar durian. Kalau mana ya? Ibu, pokoknya ada aja. Ibu suka ke kebun. Kalau di Bengkalis, Ibu sebagai narasumber juga di Politeknik Bengkalis itu. Tanpa lah dulu ya, lupa Ibu udah banyak jalan juga itu di dalam ini ya, dalam negeri, perasaan di luar negeri, di dalam provinsi itu. Nah, jadi enggak, kita informasi itu informasi tentang variabel-variabel yang kita teliti, ya kan? Nah, jadi tadi di ruang lingkup tentang SDM tadi untuk Indonesia, tadi perencanaan tenaga kerja atau karyawan. Kenapa terjadi penerimaan tadi? Itu di dalam perencanaan berapa orang yang akan diterima. Kenapa terjadi formasi? Formasi adalah lowongan pekerjaan. Anda tahu kan? Tadi jawabannya bagus ya. Adanya ekspansi, adanya pensiun, adanya yang meninggal, terus adanya PHK. Dan ada juga yang mengundurkan diri. Tapi setahu Bu, hati-hati ya. Jangan LTO dibahas ya di kantor pajak atau di DJP, karyawan itu enggak ada yang mengundurkan diri, ada diterima. Coba siapa ada niat mengundurkan diri? LTO. Labor turnover. Aku keluar aja lah dari... Banyak sih, Bu. Banyak. Banyak juga, Bu. Banyak, itu bagus juga diteliti. Nah, barangkali pengaruh beban kerja, ya kan? Terhadap LTO tadi. Iya.
Iya kan? Beban kerja. Ya. Iya, beban kerja kan? Dan Ya mutasi Bu. Allah. Mutasi, pola Beban mutasi. Mutasi ya, Bu. pola di mutasi. Pola Mutasi. mutasinya. Pindahan. Contohnya dia pisah dengan mutasi. Nah, mutasi dengan promosi beda ya. Coba kira-kira mutasi itu apa? Kalau mutasi itu perpindahan pegawai Bu. Kalau promosi biasanya ada kenaikan jabatan, bisa keluar kantor atau bisa Promosi, kenaikan jabatan. Kalau mutasi, di situ Perpindahan. perpindahan. nah Ibu tambah, mutasi adalah perpindahan karyawan ke posisi yang lain dengan jabatan, dengan pendapatan yang sama. Sama kan? Ya, sama. Yang sama. Iya Bu. Kalau promosi, yaitu kenaikan jabatan seorang karyawan diikuti dengan kenaikan fasilitas. Nah, naik dia dari kepala seksi atau sesi? Fasilitas. Naik menjadi kabid, kepala bidang. Nah, itu dulu dia tidak dapat mobil dinas, sekarang dapat mobil dinas, dapat rumah dinas, ya kan? Nah, itu promosi, jabatan naik, fasilitas naik, gaji naik. Tetapi kalau di BJP, lihat grade daripada kanwilnya, ya kan? Kalau kita biasanya, nih misalnya nih ya, Seksi Bu. Iya Bu. Ibu mau nanya nih ya, misalnya waktu di kantor pusat di Gatot Subroto, Direktorat Jenderal yang berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto, dia ada kepala seksi, ya kan? Dipindahkan, kita misalkan pindah ke Banjarmasin. Nah, kanwilnya di situ grade-nya tentu tidak sama di kantor pusat kan? Apakah dengan jabatan yang sama, gajinya sama atau turun? Kita lihat grade juga ya kanwil. Kanwil Iya Bu. turun kan? Jabatannya sama tapi pendapatan turun karena dilihat, Turun. iya kan? Betul kan enggak tuh? Biasanya Betul Bu. kita di kantor pusat nih, Jalan Gatot Subroto tadi, tiba-tiba kita dimutasi ke daerah, misalnya ke Kalimantan, dari kemana Ibu bilang tadi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di situ kanwilnya tentu grade-nya beda dari kantor pusat kan? Betul. Betul. Kantor pusat. Iya Bu. Walaupun jabatan sama, kita sama-sama kepala seksi, tapi seksinya mungkin seksi jadinya enggak di sana. Kita meeting sekarang kan kita ini. Nah, kan itulah kira-kira kan. Karena ini adalah karyawan dari Direktorat Jenderal Pajak, jadi contohnya banyak di situ ya. Nah, kenapa tadi sudah terjawab ya, kenapa dilakukan penerimaan karyawan atau rekrutmen, penerimaan karyawan atau ya. Nah, jadi ada dua itu ruang lingkup dari SDM. Topiknya nanti. Yang ketiga adalah apa ya? Personal of development, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan, dilakukan pelatihan. Nah, pelatihan itu ada dua diususkan, pendidikan dan pelatihan. Ada untuk karyawan lama, ada untuk karyawan baru. Betul. Ada yang baru diterima nih yang di kelas ini. Udah lama semua Bu. Hah? Udah lama Bu. Nah, udah lama. Pernah melakukan training, pendidikan dan pelatihan? Sering Ada? Ada? Bu. Ada Bu. Sering? Ada. Ah, ini siapa namanya Madinah Ahmad? Siapa? Panggilannya Rojin. Saya Siapa Rojin namanya? Bu. Rojin Ibu. Rojin Bu. Rojin ya.
Rojin udah berapa tahun kerja? 19 tahun, Bu. Oh, udah 19 tahun. Umur anak berapa? 10 tahun, Bu. 10 tahun. Jadi meritnya tahun berapa? 2011. 2011. Kalau misalnya kita umur kerja 19 tahun, umur anak 10 tahun, umur 9 tahun merit, itu hitungan kita bodoh dulu ya. Karena Iya, Bu. kerja 19 tahun, waktu kerja umur berapa? Mulai kerja. Itu hitungan 22, matematiknya Bu. ya. 22. Waktu merit umur Umur 29. 29. Nah, kira-kira umur berapa? Kira-kira waktu berapa tahun? Berapa umur Rojin waktu anak yang sekarang umur 10 tahun? Dia lahir umur berapa dulu? Umur 30, Bu. 30 kurang lah, nak. Letakkan nilai 30 Iya. ya, 30. Umur 30. Sekarang umur berapa? Coba ibu tanya. 40, Bu. 40. Masih 40. panjang lagi. Kira 18 tahun lagi lah, nak. 58 ya? 58, Bu. Kalau 58 struktural. kan kurang. 58 ya. Masih anak berapa orang? 3, Bu. 58. Artinya 40 masih ada 18 tahun. Nah, Iya, anak udah tamat kuliah masih kerja juga ya. Iya, Berapa Bu. orang kan? 3, Bu. Istri? Istri 1, Bu. Satu. Istri Satu. Anak 3, istri 1. Calon istri? udah jadi, Bu. Hah? Calon istri masih ada? Belum ada lagi, Bu. Belum ada atau enggak mau itu. Kalau belum ada tanda kutip itu. Ya kan? Ada juga pengaruh kompensasi terhadap keinginan berpoligami. Itu ada juga tuh judul tuh. Tapi poligami terkait nanti masuk juga religius. Masuk juga ayat-ayat agama. Mau bahas lah itu. Nyari susah, Bu. Banyak orang. Nah, ya. Jadi, sudah berapa jawabannya tadi itu yang masuk ke dalam lingkup SDM, yaitu pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau kita lihat, kita yang pendidikan dan pelatihan untuk karyawan lama. Nah, apa tujuan dari pendidikan? Pendidikan dan pelatihan. Kalau bagi karyawan baru, itu kadang-kadang on job training. Di tempat kerja itu sambil kerja, sambil jalan dia. Nah, iya kan? Tapi ada juga Iya, Bu. yang off job training. Pergi keluar. Ya kan? Nah, itu kalau di bank ya. Coba kita di bank itu ya. Ada juga orang teknik, dia duduk di teller. Misalnya teknik kimia. Ibu ada menemukan dia teknik kimia kuliah di Malaysia, di universitas seperti kita levelnya sama dengan UI UKM. Ibu pergi ke satu bank, secret lah sedikit ya. Nah, nampak sama ibu, loh kerja sini Nanda. Iya Bu. Aduh jauh-jauh ke luar negeri ini. Ya belum dapat kerja Bu, kasihan. Di teller letaknya. Kita mikir, kok dia teknik kimia bisa di teller? Apa? Ada juga dia background pendidikannya pertanian. Ada juga background pendidikannya adalah teknik elektro. Dia bergerak di bidang pemasaran automobil. Misalnya di Asra, ya kan? Nah, tapi yang sangat jelas sekali ya, itu di perbankan. Contoh IPB, Ibu alumni IPB, Ibu S2 Ibu. IPB itu sering kami plesetkan Institut Fleksibel, P bukan F jadinya, fleksibel banget. Di mana-mana dia ada itu. Ya kan? Yang berhasil di bidang perbankan anak IPB, yang berhasil di bidang pemerintahan anak IPB. Ibu termasuk grup IPB Riau juga ya. Nah, kenapa? Waktu di training dia sudah lulus. Nah, dia belum ada pengalaman di bank tadi. Waktu penempatan, dia harus melakukan training, pendidikan, dan pelatihan.
pendidikan dan pelatihannya adalah di on job boleh off job. Nah, Ibu nanya, kalau off job di luar dari tempat kita ditempatkan penempatan kita, di mana pelatihannya kalau orang Direktorat Jenderal Pajak tadi? Balai di Hah? Ke balai apa? Halo, Bu. diklatnya di mana? Di Balai PPK, Bu. di PPP, mana di PPPK Bu, Balai Diklat ya, Balai Pendidikan dan Pelatihan. Iya, di mana? Di Pekanbaru ada juga Bu, di Jakarta. Oh, ada juga ya, di Jakarta, di mana di Jakarta? Jakarta. Contohnya kalau perbankan itu sering penelitian di perbankan juga ya, itu di Cempaka Putih, Pusat Pendidikan bukan LPPI, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, LPPI namanya, Cempaka Putih ya. Nah, itu mereka-mereka yang direkrut yang tamatan ya oke, tamatan yang non dari ekonomi, kadang dari ekonomi juga ya, yang dari PB, yang dari teknik tadi, yang dari apa namanya FMIPA, biologi. Nah itu mereka dididik itu di LPPI itu. Nah di mana nilainya? Itulah mereka dididik. Ada yang di apa namanya front office. Front office itu ada yang jadi PLR, ada CS. Nah, bukan cleaning service ya, customer